Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, luar biasa Tuhan boleh mempersatukan kita dalam persekutuan pada sore hari ini. Walaupun kita bertemu hanya secara online, tapi saya yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan, sukacita Tuhan, dan hadirat Tuhan boleh memenuhi kita dimanapun kita berada. Dan sungguh-sungguh hadiratnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Amin. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau bawa setiap segala pergumulan kita, segala pikiran kita kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, marilah padaku engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita mau siapkan hati kita, kita buat tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala pujian dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, sebab besar kasih-Mu atas kami. Engkau boleh memanggil setiap kami untuk boleh bersama-sama Tuhan, bersekutu di dalam nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau mempunyai rancangan yang indah bagi setiap kami. Engkau mau membentuk setiap kami, menjadikan kami saluran berkat dan rahmat-Mu. Dan inilah setiap kami Tuhan. Kami mau selalu naikkan Engkau Tuhan. Kami mau puji-puji nama-Mu. Kami mau rasakan kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Sebab Engkaulah yang terbesar dan termulia di dalam kami. Ini kami Tuhan. Kami mau sama-sama nyatakan. Besar dan semua perbuatan. Sama-sama kita nyatakan, Kau yang terbesar, terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji. Kami mau sorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan, dan sungguh dengan satu hati dan satu suara kami mau sungguh-sungguh nyatakan, nyanyi karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari sama-sama kita mau menari bagi Tuhan, menari
segala sorak-sorai kami Tuhan. Dan sungguh Engkaulah yang layak menerima segala sembah kami Tuhan. Terpujilah Kristus. Engkau pada saat ini Tuhan, kami mau sama-sama memandang salib-Mu. Salib yang telah membebaskan setiap kami. Salib yang telah memulihkan setiap kami Tuhan. Dan melayakkan kami untuk boleh datang dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Dan sungguh kami mau menjadikan Engkau satu-satunya pusat penyembahan kami. Kami mau satu hati Tuhan untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Sebab kami tahu Tuhan, kami hidup saat ini. Kami boleh ada di tempat kami saat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Biarlah lagu ini Tuhan boleh menjadi doa kami, boleh menjadi penyembahan kami Tuhan. Yang sungguh-sungguh menjadi kerinduan kami. Segala penyembahan kami Tuhan. Penyembahanku, kami mau angkat tangan kami mau nyatakan Tuhan yang layak. Yang layak.
setiap tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Inilah sungguh dalam hati kami Tuhan. Disembah di dalam roh dan kebenaran, sungguh Kau yang layak. Benar Tuhan, Kau layak Tuhan. Sungguh Kau yang layak menerima segala pujian kami Tuhan. Inilah setiap kami mau meninggikan Kau lagi Tuhan. Kami mau menyatakan lagi bahwa sungguh Kau layak kami tinggikan selama-lamanya Tuhan. Kami mau tinggikan Kau lagi Tuhan. Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Benar Tuhan, bahwa Kau yang layak. Dalam roh dan kebenaran, layak Tuhan Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sebab Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Sebab Kau yang layak Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau menyatakan bahwa Kau yang layak. Ditinggikan untuk selamanya. Kami pujikan Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Kau yang layak Tuhan, menerima segenap hati kami ya Kau. Ya la 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 ya la la se. Ya la la ya la ya la ya la ya la ya la. Syukur Tuhan, bahwa Kau yang layak menerima segala pujian kami Tuhan. Kau yang layak menerima setiap pujian kami Tuhan. Segenap hati kami Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, nama segala nama Yesus. Boleh nyata atas setiap kami Tuhan. Dan sungguh inilah kami dengan segala kesiapan hati kami Tuhan, yang rindu Engkau bentuk menjadi bejana-bejana-Mu yang siap untuk Kau utus Tuhan.
Dan pada sore hari ini Tuhan, Kau telah mengutus anakmu yang Kau kasihi Pak Vincent Tuhan. Kami mau berdoa untuk Pak Vincent Tuhan. Bila setiap firman yang boleh ditaburkan Tuhan, bila setiap perkata-kataannya Tuhan boleh sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan, berkata-katalah, beracaralah, kami siap untuk mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya boleh dikirim chat ke saya, Q&A Nadia, dan waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Vincent membawakan sesi. Terima kasih. Terima kasih Nadia. Shalom, selamat sore Romo, Pastor, dan seluruh Bapak, Ibu, dan teman-teman sepelayanan. Kita sudah terlambat sekitar kurang lebih 15 menit. Saya bisa cepat saja, semoga kita bisa berakhir tepat waktu jam 5:30. Karena sesi lanjutan ini kita akan tutup nanti dengan workshop, dengan praktek PD online. Ya, baik. Kemarin kita sudah bersama-sama, saya mau mengulang sedikit supaya ini tema bagus sekali ya, view-nya. Saya mau bisa ngelihat teman-teman peserta nggak ya? Sebentar. Ya, saya mau tanya, kemarin ada 2 tujuan daripada umat atau kita ikut dalam persekutuan doa. Mungkin Ibu Yeni ini yang pakarnya pujian penyembahan bisa minta tolong 569. Jadi apa 2 tujuan daripada orang hadir dalam persekutuan doa? Ya, selamat sore Pak Vincent. Ya, Yeni. Shalom. Ya, tujuannya supaya kita dapat bersekutu dalam hadirat Tuhan bersama-sama, dan terutama untuk kita dapat memuji dan menyembah Tuhan. Oke, yang kedua? Ya, supaya kita bisa dengan sesama itu loh, masuk dalam hadirat Tuhan itu. Oke, terima kasih. Ya, jadi terima kasih Yeni. Yeni ini WL kondang. Ya. Aduh, jangan dong Pak Vincent. Jadi 2 tujuan, kita mesti ingat benar bahwa kita datang ke persekutuan doa atau ikut maupun yang offline maupun online, ada 2 hal yang harus dicapai. Yang pertama adalah kita mengalami hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, persatuan dengan Tuhan. Di dalam apa? Pujian, penyembahan, dan doa. Itu tujuan pertama. Yang kedua, kita mengasihi sesama, ya, fellowship dengan teman-teman di dalam persekutuan itu. Artinya kita saling mengasihi satu sama lain. Nah, kalau 2 tujuan ini tercapailah kita tidak sia-sia kita datang atau ikut dalam persekutuan doa. Tapi kalau tidak tercapai, sayang sekali kita datang ya nggak mengalami itu. Ya. Baik, itu 2 tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan itu mungkin masih ada yang ingat satu kata kunci yang kemarin dibagikan sebagai kuis. Siapa yang mau menjawab, silakan aja langsung unmute. Partisipasi, Pak Chandra. Waduh, luar biasa ya. Toleransi. Partisipasi. Ya, jadi di dalam PD apapun itu, mau offline maupun online, kata kunci adalah partisipasi. Maksudnya apa? Maksudnya peserta, umat, atau semua yang hadir diberi kesempatan untuk berdoa, untuk membuka hati, untuk menyampaikan. Itulah tugas daripada pemimpin atau pelayan pujian. Ya. Mas ingat mungkin pesan saya kemarin kepada para pelayan pujian adalah bahwa dia, mungkin ada yang masih ingat ya, siapa yang mau menyampaikan supaya bisa mengajak umat partisipasi. Di depan dia omongin dulu, Pak. Di depan dia omongin dulu. Lama-lama, Pak. Iya, siapa tadi yang ngomong ya? Pak Setia ya? Ya, penting sekali. Pelayan pujian, jangan doanya panjang-panjang. Ya, jadi umat cuma jadi pendengar doa. Ya, dia harus benar-benar melihat kepada peserta umat ngalamin nggak nih? Karena tugas dia adalah menghantar, membawa umat untuk mengalami. Jadi kalau dia in sendiri, dia hanya merem sendiri, in sendiri ya,
umatnya bengong-bengong semua, wah, nggak tercapai lah tujuannya, nggak tercapai. Tugas dia adalah mengantar umat mengalami hadirat Tuhan. Jadi sebaiknya pelayan pujian tuh ngeliatin umatnya ini mengalami nggak, gitu. Makanya dalam PD online ini lebih sulit lagi. Kalau PD offline kan gampang bisa ngeliat. Nah, PD online repotnya kalau umatnya atau pesertanya mematikan video. Nah, nggak bisa kelihatan. Ini orang lagi ngapain ya? Lagi ke belakang atau lagi kemana? Nggak tahu nih pemimpin pujiannya ya, gitu. Makanya disarankan paling bagus PD online di awal disampaikan dinyalakan videonya, ya dinyalakan videonya. Baik, saya langsung masuk ke PD online. Minta tolong host untuk menyampaikan screen sharing langsung yang ke PD online. Terus. Next. Ya, next. Next. Nah, oke, op, kelebihan. Terus mundur lagi sekali. Oke. Persekutuan doa online. Saya mau tanya di sini, di antara para peserta, ada nggak yang PD-nya belum melakukan PD online? Kalau ada, boleh langsung unmute. Saya, Pak. Urip nih. Ya, mau nggak mau di masa pandemi ini, belum. Ada lagi? Rencananya 18 November, Pak. Wah, baru mulai. Ya, syukurlah kepada Puji Tuhan Tuhan. ya. Mudah-mudahan kita pandeminya, kita sih berharap pandemi cepat selesai ya, sehingga tidak ada lagi PD online ya. Karena bagaimanapun juga PD offline, PD online tidak bisa menggantikan PD offline. Itu prinsip utama. Ya, kita berharap vaksin segera disuntik ya. Kita berharap kalau bisa bulan Januari atau Februari kita sudah terbebas ya dari pandemi. Amin. Ya. Ada lagi selain Pak Urip yang belum ada PD online di tempatnya? Tebet belum. Oh, Tebet belum ya, Ibu Catherine. Baik. Nah, yang bagi mereka yang belum ada PD online, nah ini kita berikan langkah-langkahnya ya. Ini saya bukan mempromosikan, tapi berdasarkan yang saya tahu, ini yang paling jago nih dalam hal ini, yang paling ini adalah Bapak Bro Tony Chen. Nah, dia ada di sini. Nah, nanti bisa tanya ke Bro Tony Chen. Dia akan ngajarin khusus itu. Dia pakarnya itu secara teknis untuk membentuk PD online. Ya. Kalau saya lebih belum dilengkap. Kalau saya cuma lebih ke arah isinya aja. Gimana nanti kalau sudah jadi PD online. Ya. Jadi Bro Tony Chen ada di sini kan? Ada Pak. Ya, ini pakarnya nih, wajahnya tuh bisa dilihat ya, ganteng, masih muda. Ya, dia pakarnya. Jadi kalau yang belum kan bisa silakan berkonsultasi dengan Bapak Tony Chen. Ya. Nah, jadi balik lagi ke itu, ke apa? Bahan host. Wah, mana nih? Ya. Jadi PD online itu perlu yang pertama internet. Kalau nggak ada internet ya udah pasti nggak bisa ya. Dan aplikasi. Aplikasinya bisa dipilih Zoom, bisa Webex, bisa Google Meet, macam-macam banyak ya. Tapi yang umum biasanya Zoom. Ya, Zoom ini ada dua macam, ya. Ada yang bayar sama nggak bayar. Kalau yang mau gratis boleh, ya. Tapi masalahnya kalau yang gratis tuh jumlah pesertanya juga dibatasi, dan yang kedua waktunya dibatasi. Ya, kalau tidak salah 45 menit deh, langsung hilang, ya. Nah itu. 40 menit ya, langsung hilang pleng. Nah, kalau yang mau 40. Yang benar-benar itu yang profesional, artinya yang bayar. Ya, berarti memang harus menjadi masalah lagi dana. Ya, PD-nya punya dana, nggak bayar tiap bulan, itu langganan. Ya, kurang lebih berapa ya Pak Tony ya? 265 Pak. Berapa? 265.000 ya? 250 ribuan, Pak. 250 ribuan ya. Berarti PD siap-siapin ya kalau mau yang bayar. 120 saya. Nah, lain-lain orangnya intinya bayarlah pokoknya ya gitu. Nah, harus punya host dan co-host ya. Kalau jumlahnya banyak ada dibantu co-host. Harus punya host. Host ini atau co-host ini tugasnya apa? Ya, kan kita bikin undangan tuh, flyer biasanya ya. Nomor
meetingnya nih seperti sekarang nomor sekian, nanti passwordnya sekian kalau mau pakai password. Kalau nggak mau pakai password juga nggak apa-apa ya, supaya semua orang bisa masuk ya. Nah, kemudian nanti kan mereka masuk ke situ, nanti ada host yang tugasnya untuk mempersilahkan di admit supaya join ya. Dan mengatur mute dan unmute nih. Ini host ini memegang peranan. Dia tuh sebagai sutradaranya ya, melihat benar-benar. Dan juga kalau ada sharing kelompok, dia membagi breakout room dan mengawasi dan mengatur jalannya acara. Kemudian berikutnya, jadi mesti ada host dulu. Kalau hostnya kagak ngerti ya belajarlah sama Pak Tony Chen. Nanti diajarin ya. Nah, berikutnya, kelebihan PD online itu bisa diikuti banyak orang tanpa jarak kayak sekarang ini ya, sampai Singapura, sampai mana-mana bisa. Ya, efisien, menghemat waktu. Udah pasti karena kita tinggal di rumah saja atau di tempat manapun. Ya, cocok selama pandemi. Tapi sekali lagi tidak cocok kalau sudah pandemi berlalu, PD online tidak bisa menggantikan PD offline. Ya. Yang berikutnya, kelemahannya. Pertama, biaya internet. Nah, ini perlu biaya internet ya. Kalau yang pakai langganan masih mending ya. Kalau enggak, di tengah jalan atau apa, waduh itu mahal juga kuotanya ya. Ininya. Kedua, harus lebih aktif. Nah, ini kunci yang paling besar tantangannya adalah tadi kata kunci di PD offline adalah partisipasi. Lebih lagi di PD online. Kalau kita ikut PD online, kita tidak ikut partisipasi, tidak ikut aktif dalam doa dan pujian, wah sulit rasanya mengalami hadirat Tuhan. Kenapa? Godaannya besar. Apa godaan besar di PD online? Bapak siapa nih? 517 Ibu Neti. Ibu Neti. Apa godaan terbesar, Bu? Kalau di PD online? Pengen lihat teman. Godaan terbesar adalah melihat layar. Ya, melihat layar, baik itu di laptop maupun di handphone kita. Ini lagi lihat teman kita lagi ngapain, ini doa bener atau enggak, siapa aja yang masuk ya, berapa besar ya partisipasinya. Sehingga kita godaan tambah besar. Ya, di depan kita laptop, di depan kita HP. Ya, itu godaan terbesar untuk bisa mengalami hadirat Tuhan. Ya, makanya nanti saya cerita bahwa di dalam PD online ada tahap-tahapnya juga, ya. Nanti saya akan terangin. Baik, berikutnya tata cara PD online suatu usulan. Jadi ini bukan berarti harus suatu yang harus diikuti 100%, tapi ini menurut saya suatu yang baik untuk merangkum dua tujuan tadi, yaitu mengalami hadirat Tuhan dan bisa mengasihi sesama, ya. Yang pertama, penting sekali dalam PD online itu kalau bisa di awal sebelum PD mulai, sebaiknya oleh host semua kan PD online itu biasanya nggak banyak ya, paling-paling 60, 70 yang saya tahu ya paling banyak, namun 100 paling banyak ya, paling rata-rata bisa 40 ya 50. Nah, oleh host sebaiknya sebelum PD mulai itu dikasih kesempatan dibuka semua, di unmute supaya masing-masing bisa ngomong, saling menyapa. Inilah kesempatan kita untuk bertemu dengan teman-teman ya. Jadi tidak searah. Ya. Kebanyakan saya lihat PD online yang pernah saya ikutin juga, kebanyakan langsung aja pelayan pujiannya ambil alih di awal. Jangan. Ya, justru di awal ini kasih kesempatan ngomong-ngomong dong di antara teman-teman. Dibuka aja, di unmute sebelum PD mulai. Jadi misalnya PD mulai jam berapa? Jam 7. Mungkin jam 7 kurang udah dibuka aja semua, yang masuk jangan di mute. Biarin di unmute. Kan rata-rata kenal ya kalau di PD itu. Ya saling ngobrol, gimana kabar, gimana ini, ya saling cerita. Biarkan buka unmute semuanya. Nah, ketika baru mau mulai, baru oleh host di-mute lagi semuanya, hanya pemimpin pujian, musik, dan singer saja yang boleh bersuara. Karena kalau enggak nanti suaranya rame gitu ya. Nah, yang saya bilang tadi, kapan kesempatan umat berdoa atau peserta berdoa? Belum back balik sebelum. Kapan kesempatan berdoa?
Nah, pelayan pujian memberikan kesempatan kepada para peserta untuk berdoa. Bisa berdoa syukur, bisa berdoa tobat, tergantung situasinya. Makanya pelayan pujian mesti kepekaan. Wah, saat ini membutuhkan pertobatan terlebih dahulu. Berarti dia mengajak umat berdoa tobat. Masing-masing diminta untuk berdoa. Jadi yang tergerak hati berdoa, diminta langsung unmute. Jadi oleh host diatur, semua orang boleh unmute seperti sekarang. Boleh di-unmute sendiri, jangan dikunci. Gitu. Jadi yang tergerak berdoa, dia unmute, tek, dia doa. Tapi minta tolong doanya jangan panjang-panjang, ya, doanya singkat, paling ya 10 detik lah, 15 detik. Nah, setelah itu yang lain dikasih kesempatan 4-5 orang lah, boleh 5-6 orang di-unmute. Dia meneguhkan doa itu. Jangan semuanya, kalau pesertanya banyak 60 semuanya bersama-sama bicara ya susah juga. Mungkin 4-5 orang boleh di-unmute meneguhkan. Jadi misalnya suasana tobat. Minta tolong di host untuk di mute yang. Nah, boleh. Jadi kalau misalnya ada suasana tobat, ya misalnya pelayan pujian bisa minta kepada umat yang tergerak untuk bertobat. Misalnya, Tuhan ampunilah dosa saya karena saya orang berdosa. Tuhan kasihanilah saya. Nah, semua yang 4-5 orang yang dibuka itu bisa bersama-sama meneguhkan, Tuhan kasihanilah saya. Atau Tuhan ampunilah. Meneguhkan doa itu. Ya, 4-5 orang saja, jangan semuanya. Kalau semuanya dibuka nanti ributnya luar biasa. Terus kemudian bisa apabila suasananya syukur, sama dikasih kesempatan seluas-luasnya, didorong. Ayo saat ini Bapak Ibu yang tergerak bersyukur, singkat dipersilahkan. Langsung unmute doa syukur. Gantian satu-satu. Tapi juga jangan kelamaan, dilihat aja situasinya. Kalau sudah ada mungkin 10 orang atau berapa belas orang yang bersyukur, ya langsung masuk ke berikutnya. Ya, yaitu nomor 3. Kita bisa juga menyanyikan pujian, diambil alih oleh pujian lagi. Memuji Tuhan, atau bisa juga berdoa lagi, bisa bermazmur, ya mengulang mazmur misalnya, atau berdoa pujian kepada Tuhan. Dipersilakan masing-masing berdoa lagi dan tergerak di unmute lagi. Jadi benar-benar kita ini tidak hanya nyanyi-nyanyi, tapi benar-benar berdoa semua aktif. Jadi semua terlibat. Peserta tidak ada yang mohon maaf cuma jadi pendengar doa. Ya. Yang keempat, berikut next. Pada saat penyembahan, ya saat penyembahan, ketika nyanyi lagu penyembahan, otomatis kan semua di mute. Nah, tapi ketika menyembah di dalam roh, singing in the spirit, boleh tuh dibuka 4-5 orang menyembah dalam roh, berbarengan, bersama-sama. Jadi jangan hanya pelayan pujiannya saja. Supaya suasananya betul-betul suasana pujian, penyembahan gitu ya. Terus kemudian hening. Nah, ketika hening, kita semua mendengarkan Tuhan mau berbicara apa, pesan apa kepada seluruh daripada kita pada saat ini, pada hari ini, pada saat ini. Jadi, mereka yang mendapatkan pesan Tuhan, baik itu berupa dorongan kuat di hati, baik itu berupa gambar, baik itu berupa teks berjalan, seperti di TV itu ada teks berjalan, ya baik itu berupa gambar, dapatkan gambar apa, atau baik berupa dorongan intuisi yang kuat untuk menyampaikan pesan Tuhan, jangan ragu-ragu sampaikan, ya nubuatan atau sabda pengetahuan. Nah inilah bedanya, kuncinya kita persekutuan doa biasa dengan persekutuan doa karismatik. Ada karisma Roh Kudus di sana. Sampaikan. Nah, ini tugas pelayan pujian untuk mendorong. Jadi kalau pada saat hening, pelayan pujian wajib mendorong. Misalnya, saat ini yang mendapatkan pesan Tuhan, jangan ragu-ragu untuk menyampaikannya. Silakan. Nah, ada yang bernubuat, misalnya, aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku mengasihi engkau dengan kasih yang teguh, misalnya, ya. Yang bernubuat langsung dia unmute sendiri. Unmute sendiri. Nah, orang lain yang mendengarkan, kalau dia tersentuh, dia juga bisa unmute. Dia bilang terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bisa juga orang yang tersentuh
Misalnya untuk dia bisa unmute selain mengucapkan terima kasih, dia juga boleh berdoa. Misalnya dia berdoa, terima kasih Tuhan untuk sabdamu yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih Tuhan. Di-mute lagi. Jadi gitu, jadi semua aktif. Ya, kurang lebih demikian. Kemudian ada yang dapat lagi pesan Tuhan, sampaikan lagi. Demikian juga ada yang tersentuh, boleh unmute berdoa lagi. Gitu. Jadi bagi yang mengalami, yang nomor 7, bagi yang mengalami, boleh sharing atau mengucap syukur di unmute. Ya. Nomor 8, next. Nomor 8, bila ada pewartaan, ingat ya, persekutuan doa, jangan khawatir. Waduh, persekutuan doa saya berat, tidak bisa bayar persembahan kasih pewarta, karena masa pandemi tidak ada kolekte. Misalnya, ingat, persekutuan doa bukan wajib harus ada pewarta. Ya, bukan. Karena tujuan persekutuan doa adalah pujian penyembahan, mengalami hadirat Tuhan dan bersekutu bersama. Kalau ada, bagus. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kita bisa saling sharing, menguatkan. Apa yang kita dapat tadi dalam persatuan dengan Tuhan itu. Ya. Kalau ada perwartaan, sebaiknya interaktif, jangan satu arah. Ya, karena kasihan, kita di online ini berat. Ya, kalau satu arah, banyak kan orang pewartaan ditinggal sama pesertanya ya. Langsung ditutup layarnya, dia kemana gitu ya. Jadi sebaiknya interaktif. Ya. Kemudian nomor 9, bisa juga diisi dengan doa syafaat yang bergantian. Dapatkan pesan Tuhan, disampaikan, kita doa bersama. Bisa juga saling mendoakan. Nanti kita bisa praktek. Ya. Misalnya ada yang perlu didoakan, pelayan pujian nanya, ada nggak saat ini dari teman-teman yang mau didoakan? Angkat tangan misalnya ya, mau didoakan. Nah kita semua mendoakan teman kita itu, walaupun online. Bisa, jadi saling menguatkan. Jadi persekutuan doa itu macam-macam variasinya, banyak sekali. Ya. Baik. Yang terakhir, video peserta sebaiknya dinyalakan untuk membantu persaudaraan dan kesehatian. Nah, begitu selesai, jangan cepat-cepat ditutup. Kalau masih ada waktu, di-unmute semua. Bisa saling ibaratnya fellowship, meskipun makannya di rumah masing-masing. Ya, seenggaknya bisa saling menyapa, dikasih kesempatan. Baik, sampai sini ada yang mau tanya sebelum kita masuk ke dalam workshop. Saya tanya Pak. Ya, silakan. Ya, itu sekarang di PD online ada beberapa. Saya Sudartono Pak. Pak Tono, ya gimana? Ya, saya lihat beberapa PD online ada yang tim pujiannya direkam gitu loh. Jadi kita lihat tim pujiannya memang bagus. Jadi kita nontonin orang nyanyi di depan gitu kan. Tapi kita sama sekali nggak ada efek sama sekali dan mereka kan nggak bisa lihat kita juga, kita mau tidur mau apa mereka nggak tahu, pokoknya dia rekam aja, ya kan? Menurut saya sih nggak setuju, tapi kan nggak bisa ngomong, saya juga susah kadang-kadang ngelihat, wah begitu. Terima kasih Pak Tono masukannya. Memang sebaiknya PD online jangan direkam ya, itu memang betul. Jadi akhirnya kita cuma nonton. Sekali lagi PD itu kita bukan nonton pelayan pujian, bukan nonton singer. Kita tidak akan mengalami apa-apa. Dua tujuan pertama tidak akan tercapai. Ya. Jadi di PD offline aja kita harus aktif berpartisipasi, apalagi di PD online. Benar-benar tantangannya berat. Kita harus aktif. Sekali lagi saya ulangi, kita harus aktif. Bayangin ya, WL pelayan pujian nyanyi. Kita kan di mute. Nah kalau kita tidak nyanyi di rumah, waduh, lebih berat lagi. Kita cuma diem aja ngeliatin tuh WL nyanyi. Sama dengerin dia, kita sendiri kagak nyanyi. Wah, berat. Ya kita harus aktif memacu diri kita. Untuk mengalami hadirat Tuhan tergantung kita. Kita aktif nggak nyanyi? Kita aktif nggak berdoa? Jadi di PD online ini kata kunci adalah aktif. Saya ulangin lagi, di PD online ini kata kunci adalah aktif. Sekali lagi saya ulang lagi yang ketiga kali, kata kunci dari PD online ini supaya Bapak Ibu kita semua bisa mengalami hadirat Tuhan dan juga dengan sesama saling mengasihi. Kata kuncinya adalah aktif. Jangan jadi penonton. Kalau jadi penonton bisa BETE. Apa itu? BT.
bete. Ya. Cuma nonton aja gitu, bete. Ya, kita harus aktif berpartisipasi, baik menyanyi, baik berdoa, baik menyembah, ya, baik menyampaikan pesan Tuhan, karisma-karisma Roh Kudus. Kita harus aktif. Kalau demikian, maka PD online kita akan membawa banyak berkat. Kita akan mengalami. Percaya saya deh, kita akan mengalami. Kita nggak sia-sia ikut PD online. Karena kita bisa disentuh Tuhan, bisa dibimbing Tuhan, bisa disegarkan kembali. Itulah gunanya ikut PD. Ya, menjadi oase, sumber kekuatan. Baik, ada yang lain? Terima kasih Pak Tono. Pertanyaannya. Jadi sebaiknya PD jangan direkam. Kalau itu live. Ya, silakan Ibu Siska. Iya. Kenapa direkam, Pak? Karena pada saat live streaming itu kadang-kadang gangguan internet tuh sinyalnya hilang. Bahkan sempat sama sekali kita udah nggak bisa muncul lagi dan hilang. Makanya direkam gitu loh, supaya karena itu kelemahannya. Ya, terima kasih. Tapi memang kalau memang gangguan internet yang mau dapat, tapi sebaiknya karena direkam itu akan sulit mengajak partisipasi. Padahal kunci dari PD itu adalah partisipasi. Kuncinya adalah aktif, bukan menonton. Kalau menonton, apa bedanya kita buka YouTube, nonton aja tuh pujiannya orang-orang yang lebih keren. Pujiannya direkam, namun kita pada saat itu kita live streaming tetap kita hadir. Jadi bukannya kita sama sekali. Jadi misalnya untuk hari Selasa kita rekaman Senin, lalu Selasanya kita hadir tetap gitu sebagai host, sebagai ini. Boleh jadi, juga, tapi kalau saya sih usul sebaiknya sarannya jangan direkam, kita live. Karena itulah yang membedakan. Kalau direkam pujiannya, apa bedanya kita ikut YouTube yang pujian dari tempat lain yang lebih bagus, lebih lebih segala macam, cuma menonton, melihat. Ya, di sini adalah unsur partisipasinya yang paling penting. Mengajaknya. Saya melihat, mohon maaf ya, pelayan pujian banyak sekali sering tidak mengajak umat untuk ikut partisipasi. Dia cuma nyanyi aja. Harusnya dia mengajak. Ayo mari, silakan yang mau berdoa, dipersilakan. Ayo mari membuka hati. Ayo mari mengarahkan hati pada Tuhan. Harusnya pelayan pujian itu mengajak. Jangan cuma nyanyi-nyanyi saja. Karena kita punya pengalaman pada saat live stream benar-benar hilang semua dan goyang-goyang kacau gitu loh. Jadi pewartanya pun sampai nggak bisa masuk gitu loh. Berarti kalau gitu mungkin sinyalnya dari rumah pewarta juga gitu. Jadi seperti itu, Pak. Kalau Oke, nggak apa-apa Bu Siska. Saya cuma mau menyampaikan ini prinsip utama di dalam PD online, yaitu aktif. Jadi supaya bisa mengalami hadirat Tuhan, itu aja. Betul. Mungkin kendala memang banyak, tapi ya oke lah kalau misalnya mau rekaman pujiannya, tapi yang penting diminta pesertanya untuk partisipasi aktif. Dan mohon pelayan pujian jangan memejamkan mata. Kita harus lihat video dinyalain. Ini mengalami nggak umat-umat atau umat kita? Apa cuma diem aja melongong liatin kita? Nah, itu nggak tercapai tujuannya. Paling bagus adalah kita memejamkan mata saat penyembahan. Itu paling penting. Mengalami hadirat Tuhan. Kalau kita nggak memejamkan mata, udah pasti kita akan tergoda ngelihat layar. Kita harus pusatnya pada Yesus saat penyembahan itu, bukan pada layar. Ya, silakan. Usul saja. Kalau kita aktif mengajak, sebaiknya memang pujian tuh harus online, Pak, harus streaming. Iya. Karena gimana mau ngajak kalau dia udah rekaman? Iya. Makanya pelayan pujiannya harus online, harus streaming, betul. Iya. Tadi kan katanya ada yang rekaman tuh. Kalau menurut saya sih susah. Pada saat rekaman kita juga mengajak gitu loh. Pada itu seakan-akan kayak kita live gitu. Kita rekaman itu bukannya semata-mata, jadi seakan-akan kayak online gitu. Semacam beda itu. Bu, beda suasana Bu. Nah, kalau menurut saya. Nggak apa-apa lagi nih, nggak usah, di sini bukan tempat untuk berdebat, tapi saling memberikan masukan. Ya, baik. Terima kasih Pak Urip, terima kasih Ibu Siska. Silakan yang lain yang mau bertanya. Ya, Pak Patrick. Saya mau nanya, kalau begitu kita punya PD lebih baik jangan direkam di YouTube dong berarti ya, bersamaan.
Karena MKK lagi beberapa pertama kali itu masuk di Zoom dan juga di YouTube. Kalau orang yang ikut YouTube, dia nggak akan mengalami apa-apa, Pak. Betul. Setelah saya mendengar penjelasan Pak Vincent, berarti kita YouTube kita lebih baik stop berarti ya. Iya, sebenarnya kan YouTube nggak terlalu, itu cuma orang menonton aja sebenarnya. Iya, betul. Orang yang ikut YouTube sebenarnya dia nggak akan ngalamin apa-apa, dia harus masuk ke dalam zooming-nya. Iya, terima kasih Pak Vincent. Ya, makasih Pak Patrick. Halo, selamat sore Pak Vincent. Ya, Ibu Ana, silakan Bu Ana. Ini Pak, seandainya pewartaan ya, karena kita kendala biaya, itu boleh nggak kita panggil orang yang belum kursus pewartaan, tapi dia pernah kursus pengajaran, boleh nggak? Begini Bu Ana, Ibu Ana dari mana ya? Dari keuskupan mana Bu? Oh, saya Jakarta. Oh, Jakarta. Di Jakarta itu gini, semua kalau PD di Jakarta yang mewartakan itu kan sudah ada daftar pewartanya, ya. Bisa di luar daftar pewarta itu harus seizin daripada Romo moderator. Jadi untuk mempertanggungjawabkan iman dan pewartaan. Ya, sepanjang Romo moderator oke ya nggak masalah. Gitu. Sebenarnya PD itu bukan hanya pewartaan yang paling pokok, adalah juga sharing. Jadi pengalaman pada waktu penyembahan itu bisa di-sharingkan. Ya mungkin ditambahkan dengan ayat kitab suci lebih bagus. Jadi masing-masing kita juga bisa sebenarnya saling sharing di antara tim, di antara umat. Pengalaman apa dia mengalami apa pada saat persatuan dengan Tuhan dalam penyembahan itu. Ya, terima kasih. Gitu. Itu lebih menguatkan, Bu. Syukur-syukur bisa ditambahin dengan ayat-ayat pendukung. Nah, udah seperempat pewartaan kan itu. Gitu. Kan biasanya mereka itu kan sudah pewartaan di lingkungan Pak. Jadi cuman nggak. Oke aja, dikasih kesempatan sepanjang Romo moderator menyetujui kali itu. Ya, makasih Bu Ana. Baik, yang lain? Sore Pak Vincent. Ya, Ibu Lian. Ya, saya Bu Lian Pak dari PDPKK Bandung Pak Vincent. Ya, silakan Bu Lian. PDPKK Santo Paulus. Sebenarnya saya mau sharing sedikit aja Pak yang kita alami sama juga di PDPKK Paulus Pak, yang tadi sempat ada pro dan kontra ya Pak ya. Kita juga awal-awal mula sempat mengalami kesulitan ketika kita adakan live. Jadi pernah live tiba-tiba dari gereja itu mati Pak. Jadi jaringannya drop. Jadi otomatis PD belum selesai. Tapi kita sudah antisipasi dengan ya langsung ada yang di luar aula, yang di luar gereja yang ngehandle gitu Pak. Jadi memang kemungkinan seperti itu ada. Jadi kalau yang tadi bilang ada yang memang direkam, ya saya sangat memaklumi. Itu pengalaman kita udah pernah. Nah tapi memang jaringan memang punya satu peranan yang penting Pak. Dan puji Tuhan akhirnya saya nggak dibayar dengan providernya ya Pak ya. Tapi akhirnya kami menemukan satu jaringan yang cukup baik Pak. Mungkin nanti Pak Tony Chen juga bisa bantu masalah terkait dengan jaringan, bandwidth, dan lain-lain gitu Pak. Jadi akhirnya kami sudah kembali mengadakan PD secara live sekitar 2 bulan ke belakang ini Pak. Dan ya puji Tuhan sih Pak, untuk kehadiran PD online di Santo Paulus kita berkisar di 150 orang Pak Vincent. Wah, luar biasa ya. Ya, bahkan ulang tahun kemarin kehadiran bisa sampai 200 sampai 300 sih Pak. Dan puji-puji Tuhan sekali akhirnya kondisi live sekarang sama sekali tidak terganggu Pak Vincent. Oke, terima kasih. Jadi jaringannya Pak mungkin di daerah paling aman memang tempatnya pelayan pujian itu pastikan jaringannya oke. Iya, aman betul. Kan kuncinya di situ kan, di tempatnya yang pelayan pujiannya aja kan. Betul Pak. Mungkin begitu aja sih sharing dari saya tadi melihat ini ya. Makasih, ada lagi mau tanya sebelum kita masuk ke pada workshop? Ya Pak, mau tanya Pak. Ya, Bapak Yung. Ya. Ya Pak Vincent. Ya. Saya mau tanya, kalau tim pujian itu kan kadang-kadang ada yang nggak bisa keluar dari rumahnya. Bagaimana ya kita akalinnya Pak ya? Kalau dia tugas menjadi tim pujian, tetapi dia nggak bisa berkumpul dengan pemusiknya atau bagaimana gitu. Wah, itu agak susah kalau di online karena nanti terjadi apa? Itu namanya istilahnya nggak samaan tuh. Paling tidak pelayan pujiannya satu orang sama musiknya tuh tempat yang sama deh. Satu gitu ya. Iya, kalau nggak bisa. Suaranya nanti susul menyusul.
Oke. Nggak tahu makasih, Pak. Pak Tony Chen gimana ya? Bisa nggak Pak Tony Chen? Bro Tony. Wah, pakarnya kemana nih? Bro Tony. Pak Vincent bisa sih, tapi harus pakai 2 Zoom, tapi inputnya di 1 orang. Cuma bisa 2 tempat. Jaraknya itu bagaimana, Pak? Bisa jauh banget atau bagaimana itu? Saya dulu kemarin pernah tes sama Henry. Sama Henry saya tes, Henry main musik, tapi pakai Zoom yang berbeda. Zoom dia itu masuk ke saya pakai mic ini, saya pakai ke speaker, jadi saya nyanyinya pakai mic, Henry masuk ke laptop saya masuk, ntar output saya ke PC. Jadi pun saya harus pakai 2 alat, 1 PC, 1 laptop. Wah, ini susah sekali. Penjelasannya detail, ini mesti tanya langsung deh. Oke, thank you, Pak. Oke, sip. Udah teknis sekali. Iya. Tapi memang paling gampang udah 1 tempat lah, kecuali nggak bisa, nah tinggal tanya pakar dah. Ini canggih bisa lah. tapi rumit gitu ya Pak ya? Bisa tapi ruwet. Silakan, ada lagi mau tanya yang sesuai dengan prinsip utamanya deh, yang paling penting, bukan teknis yang ininya. Saya Pak. Ya, Ibu Neti. Bagaimana menciptakan interaktif pada saat pewartaan? Ya kayak beginilah, nanya-nanya lah. Jadi jangan satu arah ya. Kan mau nggak mau kita bisa ngelihat kan, bisa tanya, bisa mau memberikan apa istilahnya pendapat atau apa, mau nggak mau kan jadi interaktif 2 arah. Saya kurang setuju ya dengan cara kan sekarang pakai lambang-lambang di bawah tuh ada reaction lah, tanda mau nanya lah, kelamaan pakai begituan. Langsung aja yang mau tinggal unmute, cepet kan kayak gini. Pak Vincent. Ya. Saya Yoce, Pak Vincent. Ya, Pak Yoce. Oh, interaktif itu di dalam pewartaan bisa juga dengan cara namanya TikTok Reading Bible. Jadi semua peserta habis bicara, baca 1 ayat, dia tunjuk siapa yang berikutnya gitu. Ya, boleh juga sih, Pak. Banyak macam cara. Terima kasih Pak Yoce masukannya. Ya, ya, Pak Vincent. Jadi semua terlibat. Oke. Ya, Pak Yosef. Saya ada Yosef dari. Saya boleh usul kalau bisa PD online itu peserta juga menyalakan lilin di rumah masing-masing. Jadi suasana doa juga bisa doa terbentuk ya, Pak ya. Iya, jadi bukan cuma acara itu tapi usahakan. Saya juga, biasanya sih gitu. Saya usahakan saya nyalakan lilin. Seperti soalnya kita ikut misa gitu ya, Pak. Iya, jadi paling nggak ada suasana doanya. Benar-benar persiapan hati gitu ya. Iya, betul Pak Vincent. Terima kasih Pak Yosef masukannya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, kita mau workshop. Saya cuma mau menunjukkan nih ya, saya nggak tahu nih musik bisa bantu apa enggak ya di tempat yang berbeda nih. Ini nyusul enggak ya? Saya cuma kita nggak usah lama-lama ya, cukup 20 menit saja. Ya, saya cuma mau menunjukkan nanti kalau kita aktif ya, semua berpartisipasi aktif, ya kita akan mengalami. Jadi kuncinya, Bapak Ibu yang terkasih, tolong nanti kalau pas saya minta untuk berdoa, misalnya suasana tobat misalnya ya, doa tobat, tolong Bapak Ibu semua aktif berdoa tobat. Nggak usah lama-lama, singkat saja. Dan nanti saya minta mungkin 5-6 orang deh, spontan aja ya, nggak usah semua, 5-6 orang unmute, meneguhkan daripada doa teman kita. Ya, gitu, jelas ya. Terus kemudian kalau nanti suasananya syukur, saya juga mengajak kita aktif berdoa syukur. Nanti kalau pas penyembahan, saya minta, saya nggak cantumkan lagunya di share screen ya. Saya pikir pakai lagu yang sederhana dan sudah hafal semua. Kita ulang-ulang saja, dan saya minta Bapak Ibu memejamkan mata, mengarahkan hati pada Yesus. Memohon urapan dan kuasanya mengalir dalam dirimu pada sore ini. Di saat Anda menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan lihat ya, jangan terpancing lihat layar nih. Siapa sih yang orang pada berdoa nggak sih? Ya, saya melek. Jangan ya. Saat penyembahan Anda benar-benar konsentrasi hanya Anda dengan Tuhan. Ya, sembahlah Dia dengan segenap hati. Bayangkan Yesus ada di hadapanmu, Anda sembah Dia dengan segenap hati dan mohon Dia mengurapi engkau dengan kuasanya dan rahmatnya. Pada saat penyembahan, ya.
Saya juga cuma minta 4-5 orang saja yang buka unmute untuk singing in the spirit, menyembah dalam roh bersama-sama. 4-5 orang yang dibuka. Yang lain semua close. Karena kalau terlalu banyak, seperti 190 orang saat ini, nanti nggak karu-karuan. Ya. Hanya 4-5 orang aja yang unmute pada saat singing in the spirit. Nah, setelah itu hening. Nah, ketika hening, bagi Anda, Bapak Ibu terkasih yang ada dorongan, ada yang dapat gambar lah, ada yang dapat dorongan lah, ada yang dapat teks berjalan lah, Anda jangan ragu-ragu sampaikan pesan Tuhan ini buat kita sore ini. Anda tentunya harus meng-unmute sebelum menyampaikan itu. Ya, unmute. Sampaikan pesan Tuhan itu. Setelah itu ada yang dapat lagi, silakan sampaikan lagi di unmute. Ataupun ada yang tersentuh dengan pesan Tuhan itu, Anda boleh juga unmute. Anda boleh mengucap syukur, Anda boleh berdoa singkat. Misalnya, terima kasih Tuhan untuk pesanmu meneguhkan hatiku. Amin. Mute lagi. Setelah itu gantian. Yang dapat pesan Tuhan sampaikan lagi. Terus mengalir. Sampai nanti saya minta untuk berakhir diganti yang lain. Bagian lain. Misalnya ada dorongan untuk saling mendoakan, nanti juga saya akan menyampaikan. Ya, kurang lebih demikian. Jelas nggak teman-teman terkasih? Kalau jelas angkat tangannya. Kalau ada yang masih mau nanya, yang belum jelas, saya persilakan kesempatan terakhir. Baik, kayaknya jelas semua nih. Vincent, kalau yang tadi untuk penyembahan itu 4 orang itu yang buka 4 itu orang dari aja. hostnya? Ya, Host boleh nentuin, atau... boleh, atau dari teman-teman langsung tergerak, boleh lah. Host juga boleh buka. Juga boleh dari host 5 orang dibuka. Kita yang tidak dibuka bukan berarti Anda diam saja ya. Anda tetap di rumah masing-masing menyembah di dalam roh. Ingat sekali lagi kuncinya adalah aktif. Walaupun suara Anda tidak kedengaran oleh yang lain di layar, ya. Anda kan yang dengar Anda sendiri nih. Ya, Anda tetap harus aktif, itu kuncinya. Pak Vincent. Ya. Pak Vincent. Ya. Kan kita sumem. Bagaimana kita tahu kita dibuka? Makanya Anda aktif. Begitu Anda aktif, terus kan nanti kebuka, suaranya keluar. Ya, kita buka sendiri. Enggak, kalau host yang buka kita nggak tahu, Om. Nanti host akan lihat. Kalau nggak ada yang buka, ya host akan buka 5-6 orang lah. Oh, kalau host nggak ada yang buka. Ya, kalau nggak buka sendiri. Gitu. Ya. Baik, ya terima kasih Pak Tono. Ya, terima kasih, Pak. Oke, kita mulai ya. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Saat ini kita bersyukur untuk rahmat kasih-Nya Dia kumpulkan kita 193 orang bersama-sama. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan pada sore ini untuk mengalami hadirat kuasa-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah saat ini kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun terlebih dahulu atas segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Tuhan, ampunilah segala dosaku. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani hamba-Mu ini. Hamba-Mu ini, aku sungguh menyesal. Aku sungguh menyesal atas segala dosaku. Tuhan, kasihanilah kami. Sekali lagi dengan segenap hati kita mohon belas kasih Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosaku. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani hamba-Mu ini. Aku sungguh menyesal. Aku sungguh menyesal atas segala dosaku. Tuhan, kasihanilah aku. Saya persilakan yang mau berdoa tobat singkat, saya persilakan langsung di-unmute. Dan yang lain yang beberapa orang boleh menegaskan. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami, karena kami kadang-kadang kurang percaya dan kurang sabar untuk menunggu waktu-Mu yang datang pada kami.
kami mohon. Kasihanilah kami ya Kami ya Tuhan. Tuhan. Ampuni saya ya Tuhan, karena kadang-kadang saya tidak menyiapkan waktu yang terbaik untuk-Mu. Ampuni saya ya Tuhan. Ampunilah Ampuni saya ya saya, Tuhan. Ampuni saya. Ampunilah saya ya Tuhan. Kadang saya kurang bersyukur dengan apa yang telah Engkau berikan pada saya. Ampunilah saya ya Tuhan. Ampunilah Ampunilah saya saya, ya Tuhan. Tuhan. Ampunilah saya ya Tuhan, karena saya belum menjadi murid-Mu yang setia. Ampunilah saya Tuhan. Ampunilah saya ya ya Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan. Terkadang aku memegahkan diriku sendiri. Ampuni aku Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan. Kiranya doaku tetap bercabang, separuh bagimu, separuh bagi saya. Ampunilah Tuhan. Ampunilah ya Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Saya persilakan yang mau berdoa syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kepada kami. Terima kasih karena Engkau sungguh Hari ini baik. kami bisa bersama-sama dengan saudara-saudara kami di tempat yang lain. Terima kasih. Belajar. Terima kasih. Sehingga kami boleh tetap memuji, memuliakan. Terima kasih. Bersama-sama dalam PDP. Syukur. Saya persilakan yang mau berdoa syukur singkat, yang lain mendukung dalam doa bersama nanti. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena berkat-Mu yang melimpah pada diri kami. Engkau selalu menyertai dan memberkati kami. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang kau berikan buat kami semua anak-anak-Mu yang sungguh kami boleh rasakan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kesempatan memberikan padaku untuk mengikuti konvenda ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tetap pelihara kami setiap hari, asalkan kami selalu mencari Engkau lebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu sepanjang hidup kami, hari demi hari. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih sayang-Mu yang selalu Kau curahkan kepada kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala rahmat-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang tidak pernah berkesudahan dan juga kesehatan yang terbaik Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Lalu menjaga kami di saat-saat pandemi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas hadirat-Mu yang boleh aku rasakan pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang terus menyertai kami, yang terus berkarya atas setiap daripada kami, teristimewa di dalam konvenda ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Mari kita menyembah Dia. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari kita menyembahnya. Ku sembah Kau Tuhan, sembahlah Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Terus menyembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Dengan segenap hatimu. Haleluya. Haleluya. Sembah Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya, Marilah kita hening saat ini, rasakan hadiratnya, kuasanya, mengalir memenuhi kita pada sore ini. Percayalah padaku, anakku, aku tidak akan meninggalkan engkau sampai akhir zaman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bersyukurlah senantiasa di dalam segala Dia akan menopangmu. Terima kasih. Datanglah kepadaku, engkau yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Terima kasih. Bagian tersentuh akan sabda Tuhan, boleh unmute, boleh berdoa, silakan. Jagalah kekudusanmu, karena aku akan bertakhta di dalammu. Terima kasih Tuhan. Janganlah takut, karena aku selalu bersamamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, aku meneguhkan firman-Nya. Terima kasih. Sebab kau berharga di mataku. Terima kasih. Akulah pemenang atas situasi saat ini. Tetaplah setia kepadaku. Terima kasih. Teruslah bersamaku karena aku selama-lamanya kepadamu. Terima kasih. Janganlah semangatmu kendor. Biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Benih yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Janganlah engkau khawatir akan masa depanmu, karena aku selalu menyertai engkau. Amin. Terima kasih. Janganlah takut, kuk yang kuberikan pasti kuat kau pikul.
Terus-teruslah berdoa. Kekuatanmu, aku ketahui kekuatanmu sesuai dengan kuk yang aku berikan kepadamu. Itulah Tuhan yang melindungi dan menyertaimu. Pergilah, engkau kuutus, berbuahlah yang banyak untuk kebun anggurku. Buluh yang terkulai tak akan kupatahkan. Sumbu yang mulai pudar tak akan kupadamkan. Bangkitlah, layanilah aku. Terima kasih. Terima kasih. Aku mengasihimu. Berjagalah dan waspadalah selalu. Berbahagialah orang yang memiliki kerajaan Allah. Berbahagia orang yang akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang akan disebut putra Allah. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Serahkanlah segala kekhawatiranmu pada Tuhan dan Dia akan bertindak. Jadikanlah hati kami kantung yang baru untuk bisa menerima rahmat yang baru dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan meneguhkan kita dengan pesan-pesannya, menguatkan dan bahkan memulihkan hati kita saat ini. Sebab aku tahu rancangan yang ada padaku. Bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera bagimu. Silakan yang tersentuh hati akan pesan Tuhan juga boleh berdoa menyampaikan isi hatimu. Ketahuilah anakku, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tidak pernah meninggalkan pada saat ini. Kiranya Tuhan jadikan setiap kami boleh menjadi saluran rahmat-Mu, arus rahmat-Mu bagi keluarga dan sesama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku akan mengangkat segala penyakitmu jika engkau percaya kepada aku. Tuhan, lindungilah kami dari segala sakit penyakit dan segala sesuatu yang jahat. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam saat ini, percayalah Tuhan tetap melindungi kami. Semua ada pada waktunya. Tuhan, berikanlah kami kesabaran untuk menghadapi masa pandemi COVID ini. Biar kami boleh tetap setia, tetap berdoa di dalam nama Putra-Mu Yesus. Kerajinan-Mu kendor, biarlah roh-Mu terus bernyala-nyala. Terima kasih Tuhan. Aku merasakan pertolongan-Mu. Amin. Tuhan beri kami selalu kekuatan di dalam untuk pelayanan kami kepadamu. Terima kasih. Percayalah kepadaku karena suatu masalah akan ada jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan. Rancangan-Mu selalu indah buat Bersama-Mu tidak ada perkara. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, anak-anak-Mu saat ini, dan sabda-sabda-Mu yang menguatkan kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami,
Bahkan Engkau membimbing dan menguatkan kami, dan Engkau menuntun kami selalu. Terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu terkasih, kita sudah berdoa tadi kurang lebih sekitar setengah jam, ya, setengah jam, ya. Kita memang tidak pakai musik ya, karena memang saya nggak ada beberapa pemusik. Tapi tadi kita merasakan partisipasi ya dari semua, walaupun jumlahnya banyak, 181 orang, tapi kita di PD Online juga bisa partisipasi dan aktif. Sekarang saya mau tanya, mungkin ada beberapa orang yang mau sharing apa yang dialami tadi pada saat kita penyembahan, saat kita mendengarkan suara Tuhan, dan saat kita mendengarkan juga sapaan Tuhan. Mungkin ada yang mau sharing. Saya persilakan 1-2 orang. Spontan aja. Di unmute. Vincent. Ya. Sharing saya pada saat kita tadi singing spirit ya. Itu saya merasakan ada aliran panas di tangan saya gitu. Itu persis seperti kayak offline gitu rasanya. Ya, terima kasih Pak Urip. Ya, kenapa? Karena Pak Urip aktif. Ya, Pak Urip ikut aktif, tidak menjadi penonton, tapi aktif membuka hati dan aktif menyembah. Ya, maka akan mengalami. Terima kasih. Silakan yang lain, Pak Yosep. Ya, saya juga merasakan ada aliran Roh Kudus sehingga kecenderungan air mata bisa mengalir. Ya, terima kasih Pak Yosep. Saya sama juga, saya nangis nih. Saya juga nangis ya. Saya mengalami suatu kedamaian yang luar biasa, kuasa hadirat Tuhan dialami. Ya, karena saya walaupun melayani pujian, tapi saya tidak menjadi penonton, saya juga ikut terlibat. Ya. Saya mengalami. Terima kasih. Silakan yang lain. Tadi ketika PD pas lagi penyembahan gitu, terus ada yang mendapatkan hikmat gitu, saya ngerasa seperti saya ditumpangi tangan gitu. Dan itu benar-benar rasanya damai sekali. Itu saja sih. Ya, terima kasih Charlie. Silakan yang lain. Ya, saya juga merasakan sekali bahwa hadirat Tuhan benar-benar hadir bersama saya, dan saya ditumpangin juga tangan. Kayaknya saya juga dijamah oleh Tuhan. Saya sangat merasakan hal itu. Sehingga saya juga rasanya terharu sekali, bagaimana nggak bisa dibayangkan juga. Ya, terima kasih Bu Leni. Silakan yang lain. Kurang keras Pak. Pak Johannes ya, Pak Basuki. Boleh. Saya mengalami mungkin doa ini tidak sempurna karena tidak fasilitasinya yang penuh begitu, tapi ternyata memang kunci apa yang dikatakan fokus dan partisipasi tadi itu kunci utama sehingga bisa bermakna gitu. Jadi tanpa musik pun kita betul-betul bisa dirangkul dan dekat dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Basuki. Silakan yang lain mau cerita. Pak Vincent, kalau saya terharu merasakan hadirat Tuhan, lalu juga merasa panas ya, aliran panas. Jadi tadi cukup terharu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Stefanus. Ada yang lain yang mau sharing? Saya hanya mau menambahkan saja Pak Vincent, Ya, seperti silakan. apa yang dikatakan Pak Basuki tadi, bahwa saya merasakan bahwa ternyata penyembahan itu bukan harus ada musik, tapi ternyata tadi itu walaupun tidak ada musik, tapi seakan-akan itu kita bisa bersatu. Itu yang saya rasakan luar biasa, bahwa memang seperti tadi Pak Vincent bilang, oh ya Pak Vincent juga mengeluarkan air mata. Saya pun merasa sedikit terharu. Kenapa? Dengan apapun yang ada sekarang, fasilitas yang ada, tidak ada musik, tidak apa. Tapi kalau memang jamahan Tuhan mau ada, apapun juga, yang penting hati kita. Itu yang saya rasakan tadi. Terima kasih Pak Vincent. Ya, terima kasih Bu Lili. Ya. Oke, silakan yang lain mungkin. Ya, Pak Vincent, saya Pak Vincent dengan Bu Like. Saya kira apa yang barusan Bu Liliana sampaikan itu sangat benar, karena saya sendiri juga, mungkin Pak Vincent juga bisa lihat, teman-teman semua bisa lihat, saya juga masih
matanya agak-agak ini kena benar-benar rasanya kok selama ini ikut PD itu seperti yang Pak Vincent katakan, jadi penonton, terus juga memang tidak diajak masuk dalam hadirat Tuhan. Tadi itu benar-benar tersentuh banget. Tanpa puji-pujian dalam pengertian pujian yang seperti apapun, kadang-kadang kita cuma lihat, kita jadi penonton seperti yang Pak Vincent katakan, tapi tadi benar-benar dengan lagu yang sederhana sekali yang memang kita tahu, yang kita kuasain, tetapi dengan sepenuh hati kita bersatu di dalam kelompok ini, di dalam room ini, benar-benar hadirat Tuhan tuh bisa saya rasakan. Terima kasih Pak Vincent. Terima kasih Bu Lika. Baik, ada yang lain mungkin? Pak Vincent, tadi saya melihat banyak kantung-kantung yang rasanya dipenuhin gitu dari atas hujan berkat. Ya. Seperti kantung yang benar-benar dipersiapkan untuk menampung sesuatu yang baru dari Tuhan. Jadi semacam kantung itu Tuhan penuhin dari atas. Iya. Ya, sebenarnya kita akan menyampaikan nubuat bahwa kita menjadi kantong yang baru untuk menerima anugerah Allah, ya, aliran rahmat Allah. Terima kasih. Saya meneguhkan Pak Vincent yang tadi dikatakan. Ya. Teguhkan. Saya juga meneguhkan. Ya. Saya Pak Vincent. Ya. Saya mau ini ngomong. Tadi saat penyembahan itu kan saya lagi sakit perut, terus tiba-tiba tapi saya merasa seperti disetrum. Tapi terus saya merasakan damai, sejahtera, sukacita. Tapi kenapa saya menangis begitu? Saya nggak tahu, tapi saya merasakan tenang, damai. Iya. Saya merasakan Tuhan tidak meninggalkan saya. Iya. Terima kasih. Ya, saat kita sungguh-sungguh mengalami hadirat Tuhan, kunci utama adalah damai sejahtera. Nah, itulah suatu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Di saat kita bersatu dengan Dia, damai sejahtera mengalir, memulihkan hati kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Terima kasih. Silakan, mungkin ada yang lain. Kalau saya Pak Vincent merasa seperti Tuhan menyampaikan pesan buat saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Susan. Ya. Ada yang lain? Pak Vincent, ya. Saya Basuki, ya. Saya mendapat kata-kata, karena di PD kami sendiri kan belum pernah melaksanakan, jadi masih awam begitu kan untuk yang online itu. Ada kata-kata, this is the way, this is the way, this is the way, gitu aja. Terus kemudian praktekkanlah gitu. Maka tadi saya katakan, even tanpa musik, begini caranya gitu loh. Tapi serius dan partisipasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Basuki. Ya, semoga PD Bapak bisa mengadakan Pak PD online walaupun dengan sarana yang terbatas. Ya, kita nggak usah perlu ruwet-ruwet, hanya beberapa orang yang mau berkumpul, bersatu hati, saling membagi, saling berpartisipasi, akan terjadi itu. Ya. Itulah gunanya kita persekutuan doa ya, bersama-sama saling berbagi. Efesus 5 ayat 19 saya bacakan ya sebagai kesimpulan. Jadi kalau kita PD itu dikatakan di Efesus 5 ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi kita datang ke PD ini sebenarnya untuk berbagi, ya, untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, kita berbagi. Jadi saling berdoa, saling berbagi, dapat pesan Tuhan, ya. Jadi saling berbagi. Nah, itulah persekutuan doa. Bukan fokus pada satu orang pelayan pujian, tapi kita semua saling berbagi doa, berbagi pujian, berbagi mazmur, ya. Itulah kunci utama. Jadi sekali lagi, PD online kunci utamanya adalah aktif. Baik, saya rasa cukup ya waktunya. Sudah kita lewat kurang lebih 10 menit, 15 menit. Tuhan memberkati, semoga kita di PD kita bisa jalankan, bisa lakukan ini. Jadi walaupun kita online, kita juga bisa mengalami kok hadirat Tuhan. Ya, jangan sampai kita jadi penonton saja. Tuhan memberkati Bapak, Ibu semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih moderator. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Shalom. Mari kita menutup sesi ini dengan pujian pada Tuhan lagi. Kita mau sama-sama mendengar setiap panggilan Tuhan untuk kita. Kita mau sama-sama berdoa bagi Tuhan untuk menutup sesi ini.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Atas segala kasih-Mu kami boleh mendengarkan setiap firman-firman, setiap pengajaran Tuhan yang boleh dibawakan oleh Pak Vincent. Berkatilah setiap kami Tuhan untuk setiap pengajaran yang boleh Kau taburkan pada sore hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biar apa yang Kau katakan Tuhan, Kau boleh bentuk setiap kami untuk menjadi berkat-Mu, saluran rahmat-Mu, untuk dimanapun kami Kau utus Tuhan. Dan sungguh Tuhan, Kau juga berkati kami untuk terus menjadi bejana-bejana-Mu, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Dan kami serahkan segalanya, kegiatan kami selanjutnya Tuhan, apapun yang akan kami lakukan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum menutup sesi pada sore hari ini, mari kita sama-sama mau mengangkat pujian ini. Kita mau mendengar bahwa Tuhan telah memanggil kita untuk membangkitkan kemuliaan-Nya, menyatakan setiap kebaikan-Nya. Kita mendengar sama-sama. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sebab sekaranglah waktunya. Berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat. Mari kita semua umat pilihan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Mau sama-sama bangkit lagi Tuhan. Bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sebab Dialah Raja, Dialah Raja, sebab Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, sebab Dialah Yesus, Dialah Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kami kembalikan ke moderator. Aliran rahmat telah dicurahkan untuk mengalir ke seluruh dunia, memanggil kita berdiri bersama